Amerika negeri cowboy, Cakep. negeri produsen film Hollywood. Cakep. Pak Prabowo memang gemoy. Cakep. Calon presiden kita sangat yahut. Cakep. Kata gemoy, dan gemoy itu udah sering banget kita dengar, terutama di sosial media kita dan juga di dunia politik. Namun kata gemoy itu apa sih maksudnya? Nah, kata orang sih Pak gemoy itu untuk mencerminkan Pak Prabowo presiden kita saat ini. Namun aku rasa istilah itu gimana, kayak pemilu politik kita ya telah berubah ya, kayak udah jadi ajang hiburan aja. Bahkan sebelumnya pas pemilu sebelumnya aja nggak ada kata istilah kayak gini. Apa kita hanya harus lihat gemoy biar kita bisa jadi pemimpin, atau ini hanya untuk mengalihkan perhatian kita dari visi misinya atau dari program kerjanya? Prabowo gemoy mencerminkan penggunaan humor politik untuk membentuk citra Prabowo Subianto sebagai sosok yang santai dan dekat dengan pemilih muda dalam kampanye pemilu 2024. Dengan aksi viral seperti menari dan berjoget, ia berusaha untuk menarik perhatian generasi muda. Istilah gemoy yang berarti menggemaskan menjadi bagian strategi ini untuk jadi pemicu reaksi beragam. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Mutiariadi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang satir sebagai alat kritik kepada pemerintah. Seperti yang kita ketahui bahwa satir itu merupakan ungkapan sindiran kita terhadap seseorang, dan satir ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi, salah satunya di bidang politik. Dan sebenarnya satir ini sangat normal sekali ketika sudah memasuki masa pemilu ataupun pilkada. Pada saat pemilu kemarin, untuk saya pribadi pun pernah melakukan satir kepada salah satu calon nomor 2, yaitu Pak Prabowo. Highlight dari program Pak Prabowo ini itu salah satunya itu makan gratis. Dan saya berpikir, kenapa yang di highlight itu harus makan gratis? Sedangkan di Indonesia sendiri itu sedang krisis hukum, yang dimana hukum itu sangat tumpul, dan pembagian hukuman kepada menteri DPR dan kepada rakyat biasa itu hukumnya sangat berbeda gitu. Dan hukum di Indonesia itu dapat diperjualbelikan. Dan kenapa Pak Prabowo itu hanya meng-highlight dari makan gratis ini gitu, sedangkan Indonesia krisis hukum itu sendiri. Dan ya, itu salah satu bentuk dari satir dari saya sendiri. Selamat malam semua, nama saya Nala Rahman dengan NIM 280477875. Hari ini saya akan membahas tentang dampak dan pengaruh dalam satir politik terhadap publik. Yuk langsung aja kita ke dampaknya. Nah, ada nih dampak yang pertama. Dampak yang pertama ini peningkatan kesadaran politik. Jadi satir menyampaikan isu-isu politik nih dengan cara yang lebih menarik gitu. Jadi banyak masyarakat yang akan lebih tertarik dalam memahami masalah-masalah yang ada. Nah, yang dampak kedua adalah pengaruh terhadap opini publik. Jadi kayak humor atau mungkin sindiran dalam satir ini bisa banget mengubah pandangan orang atau mengubah cara pandang masyarakat terhadap politisi atau mungkin hukum dan kebijakan yang tertentu. Lebih pendekatannya jadinya lebih kritis kali ya. Ada nih dampak yang ketiga, yaitu mendorong diskusi. Satir ini akan memicu diskusi publik tentang kebijakan-kebijakan yang ada atau mungkin isu-isu yang disindir kali ya. Jadi dia akan membuat publik berdiskusi secara lebih dalam dan pastinya akan ada debat yang lebih terbuka. Nah guys, yang terakhir adalah nomor 4. Nomor 4 ini mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi satir yang mengkritik pemerintah ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi atau pemimpinnya. Nah guys, kebetulan aku ada referensi nih untuk contoh dari dampak-dampak yang tadi aku sebutin. Di sini dibilang contoh satir politik meliputi kartun politik. Jadi kayak ada acara televisi kayak namanya The Daily Show atau Last Week Tonight. Dia ini ngeritik kebijakan atau isu-isu sosial pakai humor. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih.